Penjelasan anatomi jantung dalam gambar. Jantung manusia adalah organ berotot yang terletak di dalam rongga dada, sedikit ke kiri dari garis tengah tubuh. Dalam gambar ini, jantung ditampilkan dengan anatomi yang cukup realistis, termasuk struktur pembuluh darah utama dan karakteristik khas jantung manusia. Pertama, struktur utama jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang dan beberapa komponen penting yang dapat dianalisis berdasarkan gambar. A. Atrium dan ventricle. Atrium kanan, right atrium, ruang atas yang menerima darah tanpa oksigen dari tubuh melalui vena cava. Atrium kiri, left atrium, ruang atas yang menerima darah beroksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Ventricle kanan, right ventricle, memompa darah ke paru-paru untuk oksigenasi melalui arteri pulmonalis. Ventricle kiri, left ventricle, memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Pada gambar, area ventricle terlihat lebih dominan karena ukurannya yang lebih besar dan berotot dibandingkan atrium. B. Pembuluh darah utama. Gambar ini menunjukkan beberapa pembuluh darah utama yang berhubungan langsung dengan fungsi jantung. Pertama, aorta, pembuluh arteri terbesar yang keluar dari ventricle kiri untuk mendistribusikan darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Kedua, arteri pulmonalis, menghubungkan ventricle kanan dengan paru-paru untuk membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Ketiga, vena pulmonalis, membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke atrium kiri. Keempat, vena cava superior dan inferior, mengalirkan darah tanpa oksigen dari tubuh ke atrium kanan. Kedua, dinding jantung dan jaringan otot. Jantung memiliki lapisan dinding yang khas, yang kemungkinan besar juga direpresentasi dalam gambar. Endokardium, lapisan terdalam yang melapisi bagian dalam ruang jantung. Miokardium, lapisan otot tebal yang berfungsi memompa darah. Lapisan ini tampak jelas dalam gambar karena warna merah khas otot jantung. Epikardium, lapisan luar yang melindungi jantung. Miokardium di ventricle kiri lebih tebal dibanding ventricle kanan karena harus memompa darah ke seluruh tubuh. Ketiga, sistem konduksi listrik jantung. Meskipun tidak tampak langsung dalam gambar, sistem kelistrikan jantung bertanggung jawab untuk ritme detaknya. Nodus sinoatrial (SANOD), pacemaker alami yang mengontrol detak jantung. Nodus atrioventricular AV node, meneruskan impuls ke ventricle. Serabut Purkinje, membantu kontraksi ventricle agar lebih kuat dan efisien. Sistem ini memungkinkan jantung berdetak secara otomatis dan sinkron. Keempat, arteri koroner dan suplai darah ke jantung. Pada gambar ini, beberapa pembuluh darah kecil tampak melintasi permukaan jantung. Ini kemungkinan besar merupakan arteri koroner yang berperan dalam suplai oksigen ke otot jantung itu sendiri. Jika arteri ini tersumbat, bisa menyebabkan serangan jantung infark miokardium. Kesimpulan, gambar ini menggambarkan anatomi jantung manusia secara detail, termasuk struktur utama atrium, ventricle, pembuluh darah utama, lapisan dinding jantung, dan lain-lainnya. Hilanglah cahaya yang ada, menyesal, menangis, memohon ampun, ya Rabbi kami berdosa. Turunlah kau ke bumi ini, menjadi hamba, jadi khalifah. Ikuti petunjuk jalan yang suci, agar kelak kembali ke surga. Turunlah kau ke bumi ini, menjadi hamba, jadi khalifah. Ikuti petunjuk jalan yang suci, agar kelak kembali ke surga. Adam mengajarkan kita semua, godaan dunia janganlah lupa. Bila jatuh segera kembali, Allah Maha Pengampun selalu. Wa idh rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi
khalifah. Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Wa iz qala rabbuka lil malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Wa khalaqnum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikat isjudu li Adama fasajadu illa iblisa lam yakun minas sajidina. Kami telah menciptakan kamu, lalu kami membentuk kamu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka malaikat bersujud kecuali iblis, ia tidak termasuk yang bersujud. Kami berfirman, kami tidak bersujud. Maka kami telah menciptakan kamu, lalu kami membentuk, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, maka malaikat bersujud kecuali iblis, ia tidak termasuk yang bersujud. Ketukunan minal zalimin. Jangan engkau dan istrimu di surga dan makanlah dengan nikmat di mana saja yang kamu sukai, tetapi janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang zalim. Beneran iblis dan pelanggar Adam membisikkan pikiran jahat kepadanya agar terbuka oleh mereka yang sebelumnya tertutup. Maka setan membujuk mereka dengan tipu daya, bertobatkan Nabi Adam dan Hawa. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata,